Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Ya, nama saya yaitu Pendeta Cornelius Ritiau. Dan selamat saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini sekali lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh sekali lagi mendengarkan firman-Mu yang hidup itu. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus dan juga ampuni segala dosa dan salah hamba, supaya hamba layak untuk membawakan firman-Mu. Dan sementara hamba berbicara, kiranya Engkau, Roh Kudus, berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua katakan, amin, saudaraku. Dan saya taruh judul seperti ini, berbahagialah. Atau bahasa Inggrisnya, be happy. Berbahagialah. Dan saya ada notes sebelum kita mulai, poin 1, notesnya seperti ini. Sudah barang tentu kalau semua orang di dunia ini ingin hidup berbahagia. Anda juga ingin berbahagia, bukan? Ada yang ingin berbahagia karena memiliki banyak uang, memiliki banyak anak dan cucu, memiliki rumah besar, travel, atau jalan-jalan keliling dunia dan sebagainya, membuat orang menjadi berbahagia. Note selanjutnya. Tapi kita akan belajar hari ini apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang berbahagia. Dan sudah barang tentu sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia tentang berbahagia. Dan juga note selanjutnya sebelum kita masuk poin nomor 1. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab tentang berbahagia. Tetapi mengingat waktu, saya ingin mengambil hanya beberapa ayat-ayat saja yang saya akan ajarkan pada hari ini. Jadi contohnya kita masuk pada poin nomor 1, yaitu berjudul merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah, atau bahasa Inggris meditate upon the words of God. Meditate upon the words of God. Kita akan lihat dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah. Jadi semua buku Mazmur dimulai dengan pasal 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda mau berbahagia? Baca ayat 1 dan renungkan di rumah sendiri, oke? Jangan minta nasihat dari orang fasik, jangan berdiri di jalan-jalan orang berdosa dan duduk dengan kumpulan orang pencemooh. Ayat 2 mengatakan, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, firman itu, siang dan malam. Alkitab tidak mengatakan membacanya siang dan malam. Tidak. Direnungkan siang malam. Seringkali kita baca Alkitab, tapi kita tidak merenungkannya siang dan malam. Jadi hanya sambil lalu dibaca saja. Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja, katakan apa saja, yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara yang berpikir apa saja itu termasuk segala hal-hal duniawi. Apa saja yang dilakukannya, yaitu berhasil secara rohani. Karena apa? Karena yang direnungkan adalah apa? Firman Tuhan siang dan malam. Jadi karena direnungkan siang dan malam, apa saja yang dilakukan sesuai dengan firman itu, menjadinya tidak sesuai dengan kemauan kita. Amin. Jadi Mazmur 10 ayat 4 mengatakan seperti ini, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, jadi dia menoleh ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah.
itulah seluruh pikirannya. Makanya tadi pemazmur katakan, kalau kita minta tolong jangan kepada orang fasik. Karena orang fasik tidak percaya Allah itu ada. Jadi dia akan menolong Anda sesuai dengan hikmatnya sendiri. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Ada amin? Kita akan masuk kepada ada note, saya taruh note seperti ini. Jadi boleh dikatakan bahwa kebahagiaan di sini adalah pilihan kita sendiri, yaitu apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan atau jalan orang fasik. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau tidak. Jadi pilihan sendiri, terserah Anda atau tidak. Kalau Anda mau berbahagia, itu pilihan Anda sendiri. Amin. Coba kita masuk poin nomor 2, yaitu tidak menolak Yesus. Kalau Anda mau berbahagia, tidak menolak Yesus. Doesn't reject Jesus. Does not reject Jesus. Coba kita baca Matius pasal 11, ayatnya yang kedua sampai 6. Di dalam penjara Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, dia di penjara, ditangkap, mendengar tentang pekerjaan Kristus, yaitu Yesus, ayat 3, dengan cepat, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5, dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Jadi ini suruh diberitakan kepada Yohanes Pembaptis, ayat 6, dikatakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yaitu Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau Anda mau berbahagia, dikatakan kepada Yohanes Pembaptis, jangan jadi kecewa. Saudara, jadi orang Kristen jangan penuh dengan kekecewaan. Banyak orang Kristen, aduh aku kecewa, aku begini. Saudara, kita harus hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga jangan menolak aku. Tuhan Yesus katakan, jangan menolak Tuhan Yesus. Karena orang yang tidak berbahagia adalah orang yang menolak atau menyangkal Tuhan Yesus. Jadi Anda mau berbahagia, akuilah Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Coba notnya saya taruh seperti ini, dikatakan, saya menghimbau kita semua supaya janganlah pernah merasa kecewa di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Apalagi jangan sampai sekali-sekali kita menolak Dia. Karena kita sendiri yang rugi. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk mencelakakan kita, tetapi apa? Untuk menolong dan khususnya apa? Menyelamatkan kita semua. Jadi jangan ditolak. Saudara, menolak Tuhan Yesus ini satu perbuatan, kelakuan yang sangat merugikan kita. Amin. Coba kita masukkan poin nomor 3 dengan cepat. Saya tidak lama hari ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Hormati siapa? Ayahmu dan ibumu. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Jadi ayat poin nomor 3 ini banyak berbicara kepada anak-anak. Kalau saudara masih anak-anak, dengar poin nomor 3 ini. Saya sudah jadi yatim piatu, mama saya sudah meninggal sudah lama. Tapi kita akan lihat Efesus 6. Ini dikatakan ayat 1-3, Paulus berkata, hai anak-anak, yaitu masih punya papa mama ya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kita mentaati orang tua itu mau tidak mau karena dikatakan di dalam Tuhan. Artinya kalau Anda percaya orang Kristen, mentaati orang tua itu di dalam Tuhan, dengan Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan. Kita mentaati orang tua kita karena haruslah demikian di dalam Tuhan. Amin. Coba ayat 2 dikatakan seperti ini, hormatilah ayahmu dan
ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Jadi, saudaraku, ayat 2 mengatakan, hormati ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah, bukan saran. Saudara diperintahkan oleh firman Tuhan. Bukan sekedar perintah, tapi penting. Perintah yang penting. Jika kita baca ayat 3, seperti ini janjinya, supaya apa janjinya? Supaya kamu berbahagia. Dan apa? Panjang umurmu di mana? Di bumi. Ya, kalau di surga ya udah berbahagia pasti ya selama-lamanya begitu ya. Tapi dikatakan supaya kita berbahagia dan panjang umur, hormati orang tua kita dan taat. Itu perintah yang penting supaya kita apa? Kita bahagia panjang umur. Bukan hanya berbahagia tapi panjang umur. Sekarang umur saya juga sudah cukup panjang ya. Gitu ya. Jadi ya kita menghormati orang tua. Jadi kita baca note-nya seperti ini. Dikatakan, jadi sangat penting sekali kalau kita sungguh-sungguh menghormati dan menghargai orang tua kita sendiri. Karena apa? Karena merekalah, khususnya ibu kita, yang telah melahirkan, memelihara, mengasuh, merawat, dan apa? Membesarkan kita di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kita melawan, menghina, apalagi mengutuk mereka. Jangan, saudaraku. Jangan melawan atau mengutuk. Karena apa? Karena firman ini, coba baca Keluaran 21 ayat 17. Mengatakan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bukan saya, saudaraku, firman Tuhan. Keluaran 21:17 ini satu perintah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita orang Kristen. Amin. Sekali lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Tuhan berbicara. Kita baca Ulangan 27 ayat 16a saja. Dikatakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Amin. Bukan saya berkata, saudaraku, firman Tuhan. Baca sekali lagi, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Artinya terkutuklah anak-anak yang tidak merespek ibu dan bapaknya. Terkutuklah anak-anak yang tidak menghargai ibu dan bapaknya. Terkutuklah anak-anak yang tidak sama sekali memperdulikan siapa? Ibunya dan bapaknya. Terkutuk. Firman Tuhan. Saya tahu kalau anak-anak Anda sekalian tidak mau terkutuk. Saya tidak mau terkutuk, Anda tidak mau terkutuk. Oleh sebab itu, mari jangan kita memandang rendah ibu atau bapak kita. Ada amin? Imamat 20 ayat 9 berkata seperti ini. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Wow. Ini adalah firman Tuhan, bukan perkataan saya. Seperti saya katakan, saudaraku, oleh sebab itu dikatakan oleh Alkitab, Rasul Paulus mengatakan, hormati dan taatilah orang tuamu, supaya kamu berbahagia daripada dikutuk karena perbuatan. Mau menghormati orang tua? Amin. Saya juga. Ada amin? Coba kita masuk poin nomor 4, yaitu lebih berbahagia memberi. Nah, ini banyak orang suka segen gitu ya memberi ya. Karena aduh beri terus, beri lagi. Tapi lebih berbahagia memberi. It's more blessed to give. It's more what? Blessed to give. Coba kita baca Kisah Rasul-Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini Paulus berkata, ayat next 34.
Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus dengan kawan-kawannya, dia bekerja dengan tangan sendiri, tidak pergi, oh minta dong, aku pelayanan. Paulus karena pelayanannya dia tidak pernah mengharapkan minta uang, betul? Dia melayani karena dia diberi anugerah secara free, bebas. Dia juga melayani tidak menuntut, itu Paulus. Kalau kita zaman sekarang banyak tarif ya, ada tarif, oh kalau segini saya segini, oh kalau enggak saya enggak mau melayani gitu misalnya. Tapi Paulus bilang kita kerja, rombongan kita kerja sendiri dengan tangan kita. Coba baca ayat 35-nya, dikatakan, dalam segala sesuatu, dalam apa? Segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian, seperti Paulus dan murid-muridnya, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, baca yang keras, lebih apa? Berbahagia memberi daripada menerima. Oh, tapi banyak orang berpikir, wah lebih berbahagia menerima, Pak. Saya lebih bahagia pelayanan menerima. Wah, saya berbahagia melayani jadi kaya dan sebagainya. Oke, tapi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara memberi pelayanan, saudara lebih berbahagia. Memberi apa saja, bukan berbentuk uang. Tidak dikatakan di ayat-ayat semua ini tidak ada kata-kata uang, tidak ada. Tidak ada kata-kata uang. Apa saja yang penting kita memberi, kita akan lebih berbahagia daripada kita cuma menada tangan. Kasih dong, bagi dong, aku segini kasih dong, begitu ya. Enggak ada kebahagiaannya, cuma menerima terus. Nah, poin yang terakhir, itu poin nomor 5, saya dikasih janji saya dengan cepat. Dicela dan dianiaya. Dicela dan dianiaya. Revile and persecuted. Revile and persecuted. Coba kita baca Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah, ini Tuhan Yesus yang berbicara, bukan saya. Tuhan Yesus yang berbicara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi saudara, jangan sampai kita dianiaya karena kita berbuat jahat. Banyak orang-orang dianiaya, dipukul, ditaruh di penjara karena berbuat jahat. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah kalau kita dianiaya oleh sebab kita melakukan apa? Kebenaran. Karena kita yang punya kerajaan surga. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu melayani aku karena aku ini, kamu dicela orang, kamu dianiaya dan difitnah karena namaku. Saya juga tahu ini, saya tahu persis ayat ini. Saya sering dicela, saya sering juga dianiaya dan difitnah. Selama pelayanan saya 51 tahun lebih ini, saya sering melihat ini. Ya bukan semua orang, tapi saya sering melihat ini. Tapi yang penting Tuhan Yesus katakan, berbahagialah. Jadi artinya jangan marah ya saudara. Itulah risikonya melayani Tuhan. Ayat 12 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah. Jadi saudara kalau dicela difitnah, bersukacitalah. Kayak ada siapa bilang dulu, emangnya gua pikirin begitu. Orang ngoceh-ngoceh ngomong ada Pak Retio gimana ya lewat aja, bersukacita dan bergembiralah. Rejoice, bergembira. Oke, Rasul Paulus katakan rejoice always, and again I say rejoice, bergembira. Karena apa? Karena upahmu besar di sorga. Nah, upah ini bukan karena aniaya, karena apa segala itu udah biasa, tapi karena kita melayani Tuhan. Tidak semua orang digebukin dapat upah. Ada orang digebuki karena dia bikin salah, tapi karena kita melayani Tuhan Yesus, karena aku Tuhan Yesus, karena melayani Tuhan Yesus, makanya kita dianiaya, makanya kita difitnah. Coba kalau nggak layani Tuhan Yesus, diem-diem aja di gereja, nggak terjadi.
Jadi ini upah karena kita melayani sekali lagi. Bukan karena kita difitnah dan sebagainya, oke? Jadi kita dapat upah karena kita melayani Tuhan Yesus. Ada amin? Nah, note-nya begini, saudara, saya taruh note-nya berkata, jadi menurut Tuhan Yesus, bukan saya. Menurut Tuhan Yesus, orang Kristen yang menderita karena sungguh-sungguh melayani, saya katakan melayani dia adalah bukan orang yang susah. Tetapi ia adalah orang yang apa? Yang berbahagia, bersukacita, dan gembira. Dan akan mendapat upah besar di sorga. Kalau ia kesana nanti. Nah, itu semua dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah, bersukacitalah, gembira, dan dapat upah besar. Ya tidak? Jadi inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ya saudaraku, saudara kalau tidak mau melayani Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Nggak dimarahin sama Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan Yesus nggak akan marah. Cuma saudara nggak dapat upah, gitu aja. Cuma saudara nggak bahagia, gitu aja. Ya tidak. Saudara nggak ada sukacita, nggak gembira. Dan juga nggak dapat segalanya karena tidak melayani. Saya katakan, kalau Anda tidak mau melayani, it's okay. Tapi kalau Anda melayani luar biasa. Amin. Amin. Tapi saya tidak bisa melayani. Anda tidak melayani, Anda yang dapat upah. Karena saya tidak bisa melayani mewakili Anda. Ngerti nggak? Saya tidak bisa menyembah Tuhan mewakili Anda. Amin. Saya tidak bisa beriman mewakili Anda. Jadi saya yang melayani, saya yang diberi upah. Jangan Anda bilang, oh panitia melayani, saya yang dapat upah. Jadi tidak begitu cara Tuhan bekerja. Amin. Jadi Anda melayani, Anda akan mendapat kebahagiaan, mendapat sukacita, mendapat kegembiraan dan upah besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sudah suka. Saya mau tetap melayani. Walaupun saya sudah umur, saudaraku, saya tanya orang, Bapak, saya tebak umur saya berapa? Orang bilang, Bapak pasti umurnya 60-an begitu. Oke, terima kasih. Bapak paling 65 gitu. Saya bilang, oke. Terpujilah nama Tuhan. Terus saya, emang Bapak umur berapa? Saya baru umur 76, saudaraku. 76, tapi saya sukacita. Sakit nggak sakit, ada sukacita karena kita tetap melayani Tuhan Yesus. Amin. Jadi aplikasinya apa? Bagaimana aplikasinya? Ada dua. Satu, khotbah hari ini yaitu merenungkan firman Allah, tidak menolak Yesus, hormati ayahmu dan ibumu, lebih berbahagia memberi, dan 5, dicela dan dianiaya. Itu semua pelajaran yang dikatakan oleh Alkitab dan Tuhan Yesus. Bukan saya, saudaraku. Saya ini seorang yang mengajari apa yang dikatakan Alkitab. What does the Bible say? What does the Bible say? It's not what does Cornelius say, but what does the Bible say? Karena iman timbul dari perkataan firman Tuhan, khususnya perkataan Tuhan Yesus, bukan dari saya. Amin. Coba B-nya aplikasinya dikatakan seperti ini. Jadi sebenarnya menurut Alkitab, saudaraku, bukan menurut saya, kebahagiaan adalah pilihan kita sendiri, yaitu di mana kita mau merenungkan atau mematuhi firman Tuhan atau tidak. Sebagai contoh firman Tuhan yang baru kita dengar tadi. Renungkan, saudara. Direnungkan. Saya tidak katakan dari tadi, kita tidak dikatakan baca firman Tuhan siang dan malam. Renungkan. Satu ayat saja renungkan. Berbahagialah kalau kita melakukan kebenaran. Renungkan. Kalau renungkan artinya kita berbuat kebenaran. Amin. Jadi kata penutupnya apa, saudaraku? Saya selesai, yaitu dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan. Saudara mau melihat Allah? Suci. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin orang dapat bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan. Saudara, saya akan berdoa. Jadi saudara, semua firman Tuhan ini tidak berlaku seperti saya katakan kalau Anda belum menjadi Kristen. Karena firman Tuhan semua ini tertuju kepada orang-orang Kristen. Artinya orang-orang yang sudah bertobat
dan menerima Tuhan Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda belum bertobat, belum terima Tuhan Yesus, Anda belum jadi Kristen. Kekristenan itu bukan karena hanya masuk gereja. Kekristenan bukan karena kekristenan bukan karena kita dibaptis, baptis air. Kalau kita kekristenan baptis air, berarti Tuhan Yesus nggak perlu datang, nggak perlu mati. Tapi kita menerima Tuhan Yesus dengan pertobatan kita, dan Anda layak untuk berbahagia ini. Oke, kalau Anda belum pernah menerima muka terima Tuhan Yesus, saya akan tolong. Kita akan berdoa bersama-sama. Anda ulangi doa saya, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa-dosa saya. Dan bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah masuk ke dalam hati saya. Dan juga saya telah bertobat. Di dalam nama-Mu, saya telah berdoa. Amin. Amin. Kalau Anda tadi berdoa seperti doa itu, saya juga berdoa doa itu saya ucapkan 50 tahun yang lalu lebih waktu saya bertobat. Waktu saya umur 24. Sekarang saya 76, 24 saya bertobat, saya doanya itu saudara. Dan dirubah. Dan saya akan doa berkat untuk kita semua. Mari kita sekali berdoa. Saudara boleh angkat tangan juga untuk dia berkat. Kiranya kasih Bapa kita, kasih yang kekal, kasih yang agape, kasih yang selama-lamanya, dan seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, bahkan kekuatan kuasa dalam Roh Kudus, tinggal bersama kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Semua katakan, amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya bersama kita. Sampai kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. God bless you. Amin. Bye-bye.